书意姐，小舅舅喝鱼汤了。你到底有没有看我的微信？ Akhirnya Xian pergi untuk menemui Shui dan ia pun sampai di depan gedung rumah Shui. Tapi Xian benar-benar hanya memandangi rumah Shui. Sementara itu ternyata Shui sedang merasa tidak enak badan dan ketika Shui keluar rumah untuk mengambil beberapa bajunya Xian langsung melihat Shui. Tak berselang lama tiba-tiba saja Shui keluar rumah di tengah hujan yang begitu deras. Melihat hal itu membuat Xian langsung memanggil Shui. Keberadaan Xian benar-benar membuat Shui tidak bisa berkata-kata. Sampai akhirnya Xian pun meminta agar Shui masuk ke mobilnya karena Xian mengetahui jika Shui akan pergi ke rumah sakit. Selama di perjalanan Shui masih terus bertanya-tanya di dalam hati mengapa tiba-tiba saja Xian ada di depan gedung rumahnya. Sepanjang jalan mereka benar-benar tidak saling berbicara satu sama lain bahkan Shui juga hanya terus menangis seorang diri. Sesampainya di rumah sakit Shui pun langsung mendapatkan pengobatan dan ketika Shui akan diambil darah Xian segera menutup mata Shui karena ia mengetahui jika Shui akan takut melihat itu. Setelah pengobatan selesai Xian langsung bertanya mengapa Shui menangis, namun lagi-lagi Shui terus saja berbohong pada Xian. Tak berhenti di sana ternyata Xian masih sangat perhatian pada Shui. Lalu Xian pun mengantarkan Shui untuk kembali pulang namun lagi dan lagi Shui malah tertidur di mobil Xian, dan Shui terbangun karena mendengar Xian sedang menerima telepon dari seseorang. Lalu ketika Shui ingin turun dari mobil tiba-tiba saja Xian malah menahan Shui pergi karena Shui melarang Xian untuk pergi di esok hari. Larangan itu pun sempat membuat Xian tidak terima namun Shui tetap saja melarang Xian dan memintanya untuk terus berhati-hati. Keesokan harinya Shui kembali ke rumah sakit karena kondisinya yang belum membaik. Lalu tiba-tiba saja Qin Yu menghubungi Shui. Hal itu membuat Qin Yu mengetahui jika Shui sedang dirawat di rumah sakit dan Qin Yu pun menjadi sangat mengkhawatirkan kondisi Shui ditambah dengan Shui yang hanya seorang diri. Akhirnya Qin Yu pun memberanikan diri untuk memberitahu pamannya tentang kondisi Shui. Setelah itu tak disangka Xian langsung menemani Shui di rumah sakit dan ketika Shui menyadari keberadaan Xian di sana Shui pun sangat terkejut. Tetapi Xian malah membuat Shui menangis dengan mengatakan bahwa Shui adalah krisis terbesar dalam takdir Xian. Tak hanya itu Xian juga menganggap kelemahan Shui saat itu sebagai akting belaka sampai membuat Xian tidak mau membantu Shui tetapi ketika Xian menyadari bahwa Shui benar-benar sedang lemah akhirnya Xian langsung menggendong Shui. Situasi itu membuat Shui terus saja menatap Xian. Shui juga mengatakan jika ia tidak selalu berbohong pada Xian walaupun awalnya Shui hanya berpura-pura mendekati Xian tetapi lama-kelamaan hal itu menjadi kebiasaan bagi Shui. Shui pun tidak mengetahui kapan pastinya Shui mulai menyukai Xian namun Shui benar-benar menyukai Xian bahkan Shui juga ingin memiliki akhir yang sempurna bersama Xian. Mendengar hal itu membuat Xian langsung menatap Shui. Kemudian mereka pun sampai di depan gedung rumah Shui tetapi kali ini Shui sudah mulai berani membujuk Xian dan hubungan mereka pun terlihat lebih membaik dari sebelumnya. Shui juga mengingat momen pertama kali mereka bertemu. Di malam hari Shui dan Qin Yu saling mengirim pesan. Shui juga meminta kontak Xian pada Qin Yu. Setelah mendapatkan kembali kontak Xian, Shui pun mengirimkan pesan pada Xian. Isi pesan mereka juga tidak terlihat kaku sama sekali namun Shui merasa sangat malu karena Xian mengirimkan semua pesan gombal yang pernah Shui berikan untuk Xian. Keesokan harinya Xian dan dua orang anggota direksi sedang berdebat sengit karena mereka berbeda pendapat sebab permasalahan proyek Chen yang sudah mereka investasi. Xian pun berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut secepatnya. Di sisi lain Shui terlihat lebih bahagia dari biasanya. Lalu lagi-lagi yang sudah menjemput Shui di bawah gedung perusahaan tempat Shui bekerja. Pertemuan itu membuat Shui ingin membicarakan sesuatu pada Yang. Akhirnya mereka pun pergi bersama ke sebuah restoran. Di sana Shui langsung memberitahu Yang jika hubungannya bersama Xian akan segera rujuk kembali namun hal itu malah semakin membuat Yang tidak putus asa. Bahkan Yang berniat ingin mengalahkan Xian dalam urusan bisnis dan percintaan tetapi Shui terus mengatakan pada Yang jika tidak akan ada peluang untuk mereka berdua.
Saat itu tak sengaja Xian melihat Xing yang ada di perusahaannya. Hal itu membuat Xian langsung membuat Xing menghadap dirinya dan beberapa karyawan Xian yang juga ada di ruangan itu. Melihat keberadaan Xian membuat Xing terlihat sangat gugup. Ternyata Xing sedang melamar pekerjaan di perusahaan Xian. Mengingat sikap Xing yang begitu tidak baik membuat Xian langsung memberikan respon jika ia tidak menyukai Xing. Lalu Xian pun pergi dari ruangan tersebut. Ketika Xian berada di ruangannya, ia langsung mendapatkan pesan dari Shui. Xian juga menanyakan tentang lanjutan liputan khusus perusahaan Xian yang selama ini ingin dibuat oleh Shui. Pertanyaan itu pun membuat Shui otomatis menjawab jika ia akan melanjutkan liputan tersebut. Bahkan Shui juga berencana untuk bekerja lembur di akhir pekan. Beberapa hari kemudian Shui pun datang menemui Xian di ruangannya, tetapi tiba-tiba saja Xian malah tidak terlalu memperdulikan dirinya, alhasil mereka pun sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tak kehilangan akal Shui terus saja mencoba mendapatkan perhatian Xian. Sampai akhirnya Shui malah mendengar Xian yang memesan tiket bioskop. Hal itu pun membuat Shui terlihat sangat bahagia dan mereka langsung bergegas pergi ke bioskop. Sesampainya di sana mereka malah bertemu dengan Fiona bersama seorang temannya yang juga ingin menonton film di bioskop tersebut. Dan Fiona benar-benar membuat Shui cemburu, tetapi Shui langsung membalas dengan bersikap romantis pada Xian. Setelah selesai menonton film, Xian pun menunggu Shui yang sedang pergi ke toilet. Kesendiriannya membuat Fiona langsung menghampiri Xian. Tak berselang lama Shui pun kembali dan terus saja menggandeng tangan Xian. Shui juga berkenalan dengan Fiona, tetapi Shui sedikit terkejut karena Fiona mengulurkan tangan kirinya. Bye-bye. Kemudian lagi-lagi Shui menuntut sesuatu pada Xian, namun karena menyadari hal itu tidak disukai Xian maka Shui langsung ingin masuk ke mobil, tetapi Xian malah menahan Shui pergi dan tiba-tiba saja Xian menyentuh Shui. Awalnya Shui mengira jika Xian akan mencium dirinya, ternyata Xian hanya ingin memakaikan kalung di leher Shui. Namun tak disangka Xian benar-benar mencium Shui. Ciuman itu pun langsung disambut dengan begitu mesra oleh Shui. Tak hanya itu, ketika berada di mobil Xian juga terus menginginkan Shui berada di pelukannya. Ia merasa tak terima karena Shui terus saja sibuk memainkan ponselnya. Tingkah Xian pun membuat Shui merasa begitu gemas. Xian juga mengatakan bahwa semua pria di dunia ini pasti tertarik sama Shui yang membuat Shui menjadi tersipu malu. Tampaknya Xian cemburu dengan Yuyu, lalu Shui pun mengatakan bahwa ia dan Yuyu hanyalah teman biasa. Di malam berikutnya Xian sedang berada di rumah Shui, namun tiba-tiba saja Xian diberikan kabar bahwa ia memiliki jadwal rapat di esok hari. Hal itu membuat Xian tidak bisa mengantarkan Shui untuk melakukan perjalanan bisnis. Kabar itu pun membuat Shui ngambek, alhasil Xian langsung membujuk kekasih hatinya itu. Keesokan harinya Shui sudah mulai aktivitas di kantornya. Tak lama berselang Qin Yu pun datang. Ia pun tampak bersemangat untuk memulai lagi pekerjaannya. Qin Yu pun senang saat dijak Shui untuk melakukan perjalanan bisnis bersama. Kemudian perjalanan bisnis Shui dan Qin Yu pun dimulai. Shui pun melakukan tugasnya. Kehebatan Shui membuat banyak orang mengenal dirinya dan wawancara yang ia lakukan selalu berjalan dengan lancar. Setelah pekerjaan itu selesai mereka pun langsung bersenang-senang menikmati keindahan kota tersebut. Shui juga tidak lupa mengirimkan beberapa foto pada Xian. Hal itu membuat Xian langsung menghubungi dirinya dan mereka benar-benar saling merindukan satu sama lain. Pada scene yang berbeda, Xing dimarahi oleh atasannya karena telah melakukan kesalahan dan ia pun diminta untuk mengundurkan diri. Xing tampak sangat terpukul sampai membuat ia mabuk-mabukan. Dan ia terus saja memandangi foto dirinya saat masih bersama Shui. Qin yang mengetahui hal tersebut tentu saja membuat ia menjadi murka dan marah kepada kekasihnya itu.
Qin tak menyangka Xing masih saja teringat pada Shui padahal ia sudah berkorban melakukan banyak hal untuk Xing. Xing tampak frustasi karena sudah kehilangan Shui dan diberhentikan dari pekerjaannya. Lalu ia pun pergi meninggalkan Qin yang masih saja berkicau karena kesal melihat ulah Xing. Saat itu Qin yang mau pulang bekerja berpapasan dengan Xian saat mau turun di lift. Kemudian Qin pun menyusul Xian saat berada di basement dan tiba-tiba saja menyatakan bahwa Xing pacarnya masih punya perasaan pada Shui. Xian pun tidak ambil pusing dengan apa yang dikatakan Qin tersebut. Lalu Xian dengan sedikit kesal mengatakan bahwa ia orang yang egois dan bukan orang yang sangat baik sehingga jangan membuatnya kesal karena hal itu akan membuat ia menyelesaikan masalah lama mewakili Shui. Perkataan Xian tersebut membuat Qin tidak bisa berkata-kata lagi. Keesokan harinya Shui dan Qin Yu sudah kembali ke kota mereka dan dijemput oleh Pak Fang karena Xian yang sibuk bekerja. Namun kali ini Qin Yu menolak pulang bersama Shui. Ternyata Qin Yu sedang menunggu Yu Yu yang akan menjemput dirinya untuk melepaskan kerinduan di antara mereka sebab mereka berdua juga sudah resmi berpacaran. Kemudian ketika Shui sampai di rumah tak sengaja Pak Fang melihat Xing yang berjalan sempoyongan berada di depan gedung rumah Shui. Hal itu membuat Pak Fang langsung memberi pelajaran pada Xing. Pak Fang juga memberitahu Xian tentang hal tersebut. Mengetahui kabar itu membuat Xian yang sedang makan malam bersama rekan kerjanya langsung bergegas menemui Shui, dan benar saja ternyata Xing sedang ingin menemui Shui dan memaksa untuk masuk ke rumah Shui. Beruntung Xian datang tepat waktu. Namun tiba-tiba saja Xian malah membawa Shui masuk ke rumah dan langsung gregetan mencium pacarnya itu. Setelah itu Xian kembali menemui Xing. Kali ini Xian benar-benar memberikan peringatan pada Xing untuk tidak mengganggu Shui lagi. Xing terlihat ketakutan lalu pergi meninggalkan rumah mantan pacarnya itu. Sementara itu Shui masih salah tingkah atas apa yang dilakukan Xian pada dirinya. Tak berselang lama Shui kembali mendapatkan pesan dari Xian jika Xian meminta Shui untuk menunggu dirinya. Lalu Xian pun kembali menemui Shui di rumahnya. Tak disangka ternyata Xian sudah mulai pintar menggoda Shui ditambah saat itu Xian sedang dalam kondisi sedikit mabuk. Shui terlihat sangat gugup dengan situasi itu karena Xian mencium lehernya dan terus memeluk Shui dengan begitu erat. Saat itu Shui sedang bercermin untuk melihat bekas ciuman Xian. Bekas itu pun malah membuat Shui terlihat bahagia.